pengertian penelitian, identifikasi dan masalah. Yang pertama, kata penelitian merupakan terjemahan langsung dari bahasa Inggris research, yang berarti usaha atau pekerjaan untuk mencari dan mengumpulkan data atau informasi dengan maksud untuk mempelajari masalah yang berasal dari data dan informasi dengan menggunakan landasan berpikir ilmiah dan objektif, berencana dan sistematis dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang muncul, sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan dari masalah yang terjadi baik dalam kehidupan sehari maupun kejadian tertentu. Selanjutnya, adapun pengertian identifikasi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, identifikasi adalah penentu atau penetapan seseorang, sesuatu benda dan sebagainya. Sedangkan di kamus lain, tidak tahu di kamus mana, karena saya mengutip dari buku Bapak Saiful, bertuliskan di kamus lain, identifikasi diartikan mencari ciri-ciri yang bersamaan, mengenal tanda-tanda atau karakteristik suatu hal dengan berpedoman atau berdasarkan kepada tanda pengenal, yang mendefinisikan masalah sebagai suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Itu yang disebut masalah. Faktor-faktor tersebut bisa berupa konsep, data empiris, pengalaman, atau unsur lainnya. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini bukan hanya sekedar identifikasi, melainkan cara kita memilih masalah terhadap masalah yang ditemukan. Yang pertama, identifikasi permasalahan penelitian salah satu langkah yang paling penting dalam penulisan skripsi, tesis atau disertasi dalam pemilihan masalah. Penelitian dan perumusan masalah merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam pelaksanaan penelitian di bidang apa saja. Permasalahan penelitian merupakan permasalahan yang memungkinkan dilakukannya investigasi secara empirik. Signifikansi masalah merupakan rasional dari sesuatu yang dikaji. Pada hakikatnya sebuah masalah itu sendiri harus dicari jawabannya ataupun solusinya. Kepekaan seseorang menemukan masalah banyak tergantung pada orang tersebut yang mempunyai keahlian maupun pengetahuan ataupun minat khusus pada bidang penelitian. Dalam bidang pendidikan, masalah selalu ada dan banyak, akan tetapi belum tentu layak dikaji ataupun diteliti. Beberapa kriteria masalah yang layak dijadikan ukuran pokok penelitian. Yang pertama, baru, yaitu permasalahan yang baru. Yang kedua, bernilai praktis. Maksud di sini bernilai praktis, penelitian tersebut memiliki manfaat bagi masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, masih dalam lingkup kemampuan peneliti. Maksud masih dalam lingkup kemampuan peneliti, di mana penelitian dilakukan sesuai dengan program studi yang dijalaninya, tidak menyimpang. Yang keempat, tidak mengundang kekuatan sosial politik, artinya tidak menentang pemerintah dan tidak menentang hukum adat istiadat di mana penelitian dilaksanakan. Yang kelima, mempunyai dukungan dalam bidang dana jika diperlukan. Maksud yang kelima ini, jika diperlukan kita bisa mengajukan proposal ataupun sponsor terhadap perusahaan ataupun PT-PT yang menyediakan dana tersebut. Mudah tidaknya seseorang dalam menemukan masalah dari sumber-sumber tersebut sangat bergantung dari kesiapannya, pengalaman dan milik ilmu pengetahuannya. Paling tidak ada dua pertimbangan bagi seorang peneliti dalam memilih masalah yang patut akan diteliti, yaitu yang pertama, pertimbangan dari masalahnya, yaitu mempertimbangkan dari segi objektifnya, apakah suatu masalah patut untuk diteliti atau tidak. Pertimbangan ini akan dapat memberi sumbangan untuk yang pertama, pengembangan teori dalam bidang yang bersangkutan dengan dasar teoritis penelitinya. Yang kedua, pemecahan masalah-masalah praktis. Untuk itu diperlukan ketajaman seseorang untuk melakukan evaluasi serta kritis menyeluruh dan maju jauh ke depan. Selanjutnya bagian yang kedua, pertimbangan dari calon peneliti, yaitu mempertimbangkan dari segi subjektifnya kepentingan peneliti seperti kesanggupan peneliti, bekal kemampuan teoritis, penguasaan metode peneliti, sarana dan prasarana, waktu dan biaya. Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut, pada akhirnya peneliti dapat merumuskan masalah dalam skripsinya, tesis maupun disertasinya.
yang terakhir mungkin identifikasi penelitian pendidikan. Setelah cukup panjang memberikan definisi masalah, syarat dan kriteria dalam memilih dan mencari sumber masalah dalam uraian sebelumnya, maka di dalam mengidentifikasi masalah penelitian pendidikan perlu dilihat faktor dari sumber masalah itu berupa konsep, data empiris, pengalaman atau unsur lainnya. Pada dasarnya penentuan masalah bergantung pada paradigma apakah yang dianut oleh seorang peneliti, yaitu apakah ia sebagai peneliti, evaluator, ataukah ia sebagai peneliti kebijakan. Dengan demikian, ada 3 macam masalah, yaitu masalah untuk peneliti, evaluasi untuk evaluator, dan pilihan kebijaksanaan untuk peneliti kebijaksanaan. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami yang tidak sempurna, karena sempurna hanya saat aku dan dia bersama. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Materi, izin bertanya. Silakan. Pertanyaannya, apakah setiap permasalahan perlu dilakukan identifikasi dalam penyelesaian? Jika iya, tolong berikan alasannya. Jika tidak, tolong berikan pemaparannya. Terhadap Saudara Rido, pertanyaannya, apakah setiap permasalahan perlu dilakukan identifikasi dalam penyelesaiannya? Berikan alasannya. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Saya akan langsung menjawab. Pada dasarnya kita kembali lagi kepada nama MK kita, metodologi penelitian pendidikan. Jadi tidak setiap permasalahan perlu diidentifikasi, melainkan yang perlu diidentifikasi merupakan permasalahan dari pendidikan tersebut. Dan jika di luar penelitian pendidikan, maka tidak perlu diselesaikan, dikarenakan masalah-masalah lain itu bisa diatasi ataupun diteliti oleh bidang-bidang tertentu seperti program studi yang lainnya. Karena kita di sini bidang studi pendidikan, maka permasalahan yang kita ambil itu berasal dari dunia pendidikan. Mungkin itu saja dari saya. Itu saja dari saya. Bagaimana Saudara Rido? Pertanyaannya, bagaimana cara meminimalisir kegagalan dalam mengidentifikasi masalah penelitian? Baik, terima kasih. Pertanyaannya, bagaimana meminimalisir kegagalan dalam identifikasi masalah penelitian? Mungkin kepada operator bisa dibuka slide yang bagian identifikasi masalah. Sebelum yang B, bagian B. Nah, menurut saya, bagaimana meminimalisir kegagalan dalam identifikasi masalah penelitian? Yang pertama, yaitu kepekaan seseorang menemukan masalah banyak tergantung pada orang tersebut. Yang pertama, cara meminimalisir kegagalan yaitu mempunyai keahlian. Yang kedua, pengetahuan ataupun minat khusus pada bidang penelitian. Makanya kita ada mata kuliah metodologi penelitian karena digunakan untuk meminimalisir kegagalan dalam identifikasi masalah penelitian. Terus dan meminimalisir kegagalan juga dapat bisa kita meminimalisir kegagalannya, yaitu dengan cara mungkin kita bisa belajar dari skripsi ataupun tesis ataupun disertasi dari senior-senior kita yang telah meninggalkan ataupun lulus dari kampus tercinta kita, yaitu kampus biru. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada penanya. Ini bertanya, pertanyaannya, menurut Anda, bolehkah masalah dalam penelitian itu bersifat menentang suatu kebijakan dalam ruang lingkup penelitian tersebut? Misalnya, kepada Saudara Abdul Malik atas pertanyaannya, bolehkah masalah dalam penelitian tersebut menentang kebijakan penelitian tersebut? Mungkin maksud Anda itu
masalah dalam penelitian menentang kebijakan seperti apa? Seperti peraturan atau Oh, baiklah. Kepada operator mungkin bisa buka slide yang terus atas sedikit. Nah, yang pertama pertanyaan Anda tadi, bolehkah masalah dalam penelitian tersebut menentang kebijakan penelitian tersebut? Nah, telah dijelaskan tadi di bagian B, identifikasi masalah, bagian memilih masalah. Ada syarat ataupun standar ataupun kriteria. penelitian itu harus sesuai dengan kehendak pemerintah, kehendak orang yang membuat. Bukan baiklah, langsung saya jawab. Bukan berarti sesuai kehendak pemerintah, akan tetapi kita di negara hukum ada norma-norma di mana norma tersebut merupakan batasan bagi masyarakat dalam berkelakuan. Jadi tidak boleh menentang, bukan berarti kita harus menuruti apa yang pemerintah buat. Jadi di mana hukum atau kebijakan merupakan batasan bagi peneliti dalam meneliti bagian bidang mereka. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada penanya. Baik, sudah jelas. Terima kasih.